Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach part 11. Di part ini akan menceritakan sejarah terbentuknya Visor yang melibatkan Aizen dan Urahara. Dan untuk lebih jelasnya, ini dia ceritanya. Cerita dimulai dari 110 tahun yang lalu di Serete. Tepatnya di barak divisi 5, kapten divisi kala itu adalah Shinji Hirako. Dia ditemui letnannya yang tidak lain adalah Sosuke Aizen. Mereka berdua pergi ke barak divisi pertama untuk mengikuti rapat. Saat di depan pintu, tiba-tiba muka Shinji ditendang oleh Hiyori Sarugaki yang menjabat sebagai letnan divisi 12. Karena kenakalannya, Hiyori dipukul oleh kapten divisi 7, Lofu Aikawa. Sebelum merapat, diperlihatkan Shunsui Koyoraku dan Jushiro Gitake yang sudah menjabat sebagai kapten divisi 8 dan kapten divisi 13. Saat itu, letnan divisi 8 dipegang oleh Lisa Yadomaru. Diperlihatkan juga Rojuro Otoribashi yang dikenal sebagai Rose menjabat sebagai kapten divisi 3. Bersama dengan kapten divisi 4, Retsu Unohana, mereka membicarakan tentang kapten divisi 12, Kiryu Hikifune yang dipromosikan menjadi pengawal kerajaan atau divisi 0. Berita itu sontak membuat Aizen kaget. Setelah itu muncul kapten divisi 6 bernama Ginre Kuchiki. Dia bersama dengan kapten divisi 2 yang tidak lain adalah Yoroichi Shihoin. Unohana mengucapkan selamat pada Yoroichi atas terpilihnya anggota divisi 2 yaitu Urahara Kisuke menjadi kapten divisi 12 yang baru. Seminggu sebelumnya, Yoroichi sedang berlatih bertarung melawan Kisuke Urahara yang menjabat sebagai kursi ketiga di divisi 2 sekaligus komandan unit penahanan di On Mitsukido. Yoroichi memberitahu Kisuke jika dia merekomendasikannya untuk mengisi posisi kapten divisi 12 yang kosong. Dia menyuruh Kisuke untuk segera mengikuti tes kualifikasi kapten. Yorichi lalu kembali ke barak divisi 2 dan disambut pengawalnya yang juga temannya yaitu Soifon. Besoknya Urahara pergi ke ruang ujian kualifikasi kapten yang dihadiri oleh Komandan Yamamoto, Kapten Unohana, dan Kapten Ginre. Urahara pun lulus tes dan menjadi kapten divisi 12 yang baru. Setelah terpilihnya Kisuke Urahara menjadi kapten divisi 12 yang baru, diadakan rapat di barak divisi pertama. Di rapat itu juga diperlihatkan Kensei Muguruma yang menjabat sebagai kapten divisi 9. Penyandang gelar Kenpachi dari divisi 11 saat itu tidak hadir dan kapten dari divisi 10 mati karena pertarungan dan belum ada penggantinya. Urahara datang paling terlambat di rapat yang membuatnya mendapat kesan buruk di mata kapten divisi lainnya. Di rapat, Komandan Yamamoto meresmikan Kisuke Urahara yang meninggalkan jabatan lamanya di divisi 2 dan On Mitsukido untuk beralih sepenuhnya menjadi kapten divisi 12. Saat di barak divisi 12, Hiyori tidak terima mendapatkan kapten yang pemalas dan pecundang seperti Urahara. Karena kesal dengan Urahara, Hiyori selalu menendang mukanya. Suatu malam, Urahara ditemui Shinji. Shinji menasihati Urahara agar sabar menghadapi Hiyori. Karena Hiyori masih beradaptasi dengan kepergian Kapten Kiryu Hikifune yang sudah dia anggap seperti ibunya sendiri. Saat Shinji meninggalkan Urahara, dia menghancurkan mantra Kido yang digunakan Aizen untuk memata-matai pembicaraan mereka berdua. Shinji mengatakan bahwa dia sudah waspada dengan gerak-gerik Aizen dari dulu. Shinji pun mengajak Aizen pulang. Keesokan harinya, Hiyori terkejut melihat ruangan kapten divisi 12 yang sudah direnovasi Urahara menjadi penuh dengan mesin-mesin aneh. Hiyori marah dan meninju wajah Urahara. Urahara mengajak Hiyori untuk pergi ke Ujimushi Nosu atau Nest of Maggot yang berada di barak divisi 2. On Mitsukido mempunyai 5 unit atau divisi. Nest of Maggot adalah penjara bawah tanah yang dikontrol oleh unit 3, unit penahanan. Unit ini bertugas untuk menangkap orang-orang berbahaya di Serete dan memasukkannya ke Nest of Maggot. Urahara memberitahu rahasia Nest of Maggot pada Hiyori bahwa penjara bawah tanah ini sebenarnya digunakan untuk memenjarakan orang-orang yang berpotensi berbahaya bagi Gote 13, tapi belum pernah melakukan kejahatan. Tiba-tiba salah satu tahanan menyerang Hiyori, tapi untungnya Urahara bisa menahan dengan satu tangannya dan membantingnya. Urahara menjelaskan bahwa anggota unit penahanan haruslah ahli dalam Hakuda agar bisa menangani para tahanan tanpa senjata. Para tahanan lain mulai menyerang Urahara, tapi Urahara bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Urahara lalu membawa Hiyori pergi ke satu sel khusus yang digunakan untuk mengurung orang paling berbahaya.
Orang itu adalah Mayuri Kuratsuchi. Urahara mengajak Mayuri untuk meninggalkan Nest of Maggot dan mendirikan organisasi yang belum pernah ada di Soul Society. Organisasi itu bernama Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami atau SRDI. Urahara menawarkan posisi wakil presiden padanya, dan jika nantinya Urahara mati, maka SRDI akan menjadi milik Mayuri sepenuhnya. Penawaran yang sangat menggiurkan membuat Mayuri menerima ajakan Urahara. Di kediaman klan Kuchiki, Ginrei menemui cucunya, yaitu Byakuya Kuchiki yang sedang berlatih Zenjutsu. Yoroichi muncul di sana dan menggoda Byakuya yang saat itu masih bocah. Di barak divisi 13, Kaien Shiba ditawari Ukitake untuk menjadi letnannya. Mereka juga membicarakan bocah jenius yang bisa lulus Akademi Shin-Oh dalam 1 tahun dan sudah bergabung ke divisi 5 di Gote 13. Ya, bocah itu adalah Ichimaru Gin. Di malam hari, Letnan Aizen kagum dengan Gin yang bisa membunuh kursi ketiga mereka dengan mudah. Gin pun dinaikkan Aizen menjadi kursi ketiga di divisi 5. 9 tahun kemudian, atau tepatnya 101 tahun yang lalu di Rukongai, terjadi peristiwa di mana orang-orang lenyap secara tiba-tiba dan hanya menyisakan baju mereka. Jika roh mati, mereka akan berubah menjadi partikel roh bersama pakaian mereka. Tapi insiden ini berbeda karena pakaian mereka masih utuh dan roh mereka benar-benar lenyap. Saat ini divisi 9 yang dipimpin Kensei telah dikirim ke Rukongai untuk menyelidiki masalah ini. Kensei juga ditemani letnannya Mashiro Kuna. Para Shinigami dari divisi 9 ini melihat bocah yang ditangkap Holo. Kensei memotong tentakel Holo untuk menyelamatkan bocah itu. Kensei lalu mengaktifkan Shikai-nya Tachikaze yang bisa memanipulasi angin dan energi. Kensei melepaskan beberapa tebasan angin yang berhasil memotong-motong Holo itu. Bocah yang diselamatkan Kensei itu bernama Shuhei Hisagi. Tiba-tiba Mashiro memberitahu Kensei bahwa dia menemukan 10 Hikakusho dari Shinigami divisi 9. Kensei terkejut mengetahui fakta bahwa 10 Shinigami yang dia kirim sebelumnya telah lenyap. Karena keadaan yang berbahaya, Kensei menyuruh Hisagi untuk segera pulang. Hisagi melihat tato 69 di dada Kensei. Di masa depan, karena kekagumannya pada Kensei, Hisagi membuat tato 69 di pipi kirinya. Di Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, Hiyori marah dengan Mayuri yang hanya menjabat sebagai kursi ketiga di divisi 12, tapi terus-menerus memerintahnya. Mayuri tidak peduli dengan jabatan di Gote 13. Yang jelas di SRDI, Mayuri adalah wakil presiden dan Hiyori harus mengikuti perintahnya di sini. Diperlihatkan juga bocah bernama Akon yang di masa depan nanti akan menjadi wakil presiden SRDI saat Mayuri menjabat sebagai presiden. Tiba-tiba Shinigami dari divisi 9 datang menemui Urahara atas perintah Kensei untuk meminta bantuannya. Urahara pun mengutus Hiyori untuk menggantikannya menemui Kensei. Di perkemahan divisi 9, tiba-tiba para Shinigami terbunuh. Kensei bingung dengan situasi yang terjadi saat ini. Setelah itu, Kensei terjebak di dalam Ryoiki Tenkai seseorang dan dia ditusuk pedang dari belakang. Di Seirei ada pengumuman bahwa Reiatsu dari para Shinigami divisi 9 termasuk Kapten Kensei dan Letnan Mashiro menghilang. Urahara menjadi panik karena sebelumnya dia telah mengirim Hiyori untuk membantu divisi 9. Para kapten divisi Gote 13 berkumpul di barak divisi pertama. Di sana, Komandan Yamamoto membentuk pasukan khusus untuk menginvestigasi insiden yang terjadi. Orang yang dipilih adalah Kapten Rose, Kapten Shinji, dan Kapten Lofu. Saat itu Sun Sui juga mengutus letnannya, Lisa, untuk mewakilinya masuk ke tim khusus itu. Komandan Yamamoto juga meminta bantuan dari Kido Corps. Hachigen Usoda yang menjabat sebagai wakil komandan Kido Corps juga dipilih masuk ke tim khusus ini. Mereka berlima lalu berangkat ke lokasi kejadian. Di Rukongai, Hiyori bertarung dengan Holo yang untungnya Shinji datang tepat waktu membantu Hiyori. Shinji dan yang lainnya kaget setelah melihat Holo itu adalah Kensei. Dia memakai topeng Holo dan Reiatsunya benar-benar mirip Holo. Mereka lalu bertarung melawan Holo Kensei. Tiba-tiba dari atas Rose, Holo Mashiro muncul dan menendang Rose dengan sangat kuat sampai jatuh ke tanah. Mashiro sangat ahli dalam Hakuda. Dia terus-menerus melancarkan tendangan kuat pada Shinji. Hachigen lalu menggunakan Bakudo nomor 75, Gochu Tekkan, untuk menyegel Mashiro dengan 5 tiang besi. Saat Lofu bentrok dengan Kensei, Hachigen menggunakan Bakudo nomor 63, Sajo Sabaku, untuk mengikat Kensei. Tapi sayangnya Kensei masih bisa melepaskan diri hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Di luar barak divisi 12, karena khawatir dengan Hiyori, Urahara keluar dengan memakai mantel yang bisa menyembunyikan Reiatsunya.
Dia dipergoki oleh Taisai Sukabishi yang menjabat sebagai komandan Kido Corps. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke lokasi insiden. Di barak divisi 8, Shunsui bertemu Nanao Ise yang masih bocah. Nanao mencari Lisa, tapi Shunsui memberitahunya bahwa Lisa masih ada misi penting dan belum bisa kembali. Di hutan Rukongai, Hachi meminta yang lainnya untuk mengalihkan perhatian Holo Kensei karena dia ingin menyegel Kensei dengan mantra Bakudo terkuatnya. Lofu, Rose, dan Lisa bertarung melawan Kensei. Saat Kensei lengah, Hachi menggunakan Eisho Haki Bakudo nomor 99 Kin untuk segera mengikat Holo Kensei. Setelah Mashiro dan Kensei disegel, masalah belum selesai. Tiba-tiba Hiyori berubah menjadi Holo dan menembak Shinji. Setelah itu mereka terjebak di dalam Ryoiki Tenkai dan mereka semua ditebas tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, domain kegelapan itu adalah Bankai Suzumushi Suishiki Enma Korogi milik Kaname Tosen yang saat itu masih menjabat di kursi kelima divisi 9. Shinji tidak percaya bagaimana bisa Tosen mengkhianati Kensei. Tiba-tiba Aizen muncul bersama dengan Gin. Shinji sudah menduga bahwa Aizen adalah dalang di balik semua kejadian ini. Shinji tahu bahwa Aizen adalah orang yang sangat berbahaya dan tidak bisa dipercaya. Karena itulah dia mengangkat Aizen menjadi letnannya agar dia bisa terus mengawasinya. Sayangnya selama sebulan terakhir Shinji tidak tahu bahwa orang yang selalu bersamanya bukanlah Aizen, tetapi orang lain yang dibuat mirip dengan kekuatan Shikainya, Kyoka Suigetsu. Karena kekuatan hipnotis mutlak inilah Aizen bisa menipu siapapun. Aizen menjelaskan kelemahan Shinji. Jika Shinji memperlakukan Aizen seperti divisi-divisi lain, mungkin Shinji bisa mengetahui kekuatan Aizen. Sayangnya Shinji tidak pernah mempercayai Aizen dan selalu membawanya pergi kemanapun agar bisa diawasi. Shinji tidak pernah membuka hatinya untuk mengenal Aizen lebih dalam. Karena itu dia pun tidak sadar bahwa orang yang selalu bersamanya adalah orang lain yang disuruh Aizen untuk berperilaku sama sepertinya. Shinji marah dan mencoba menyerang Aizen, tapi tiba-tiba dari mulutnya keluar cairan putih yang membentuk topeng holo. Shinji melihat teman-temannya yang tergeletak di tanah juga membentuk topeng holo. Aizen sudah cukup puas melihat percobaan holofikasinya dan menyuruh Tosen untuk membunuh mereka semua. Walaupun Shinji merasa kesakitan karena proses holofikasi, dia tetap berusaha melindungi teman-temannya. Tosen kesulitan melawan Shinji dan bahkan sempat dijatuhkan ke tanah dengan keras. Sayangnya Shinji kembali memuntahkan cairan putih yang menutupi setengah dadanya. Shinji sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi dan Aizen mencoba membunuhnya. Tapi serangannya digagalkan Urahara yang muncul tiba-tiba bersama dengan Taisai. Urahara menyimpulkan bahwa Aizenlah dalang yang bertanggung jawab atas penelitian holofikasi yang terjadi akhir-akhir ini. Aizen langsung pergi begitu saja bersama dengan Gin dan Tosen. Taisai lalu menyerang mereka dengan serangan petir Eisho Haki Hado nomor 88 Hiryu Gekizoku Shinten Raiho. Tapi Aizen berhasil menahannya dengan mantra pertahanan Eisho Haki Bakudo nomor 81 dan Ku. Serangan Taisai menyebabkan ledakan besar, tapi sekelompok Aizen telah hilang. Taisai benar-benar tidak percaya seorang letnan bisa menahan serangan Kidonya. Setelah itu, untuk menyelamatkan para korban holofikasi, Taisai menggunakan mantra Kido terlarang untuk menghentikan waktu di daerah itu dan menteleportasikan semua orang ke barak divisi 12. Di sana Urahara menjelaskan pada Taisai tentang penelitiannya bahwa untuk menguatkan jiwa Shinigami, salah satu solusinya adalah holofikasi. Dalam penelitiannya itu, Urahara berhasil menciptakan benda berbahaya yang bisa merusak penghalang antara Holo dan Shinigami yang dinamakan Hogyoku. Urahara berakumulasi bahwa dengan menggunakan Hogyoku, Shinji dan yang lainnya memiliki peluang sembuh 20%. Tapi sayangnya saat Fajar menyingsing, Urahara gagal dan tidak bisa mengembalikan mereka kembali menjadi Shinigami seutuhnya. Justru Urahara dan Taisai ditangkap dan dibawa ke Sentral 46 untuk diadili. Para hakim menginterogasi Urahara atas kejahatannya dalam melakukan penelitian holofikasi terhadap 8 orang yang terdiri dari kapten dan wakil kapten. Urahara mengelak bahwa pelakunya bukan dia, tapi Aizen. Para hakim tidak bisa menerima pernyataan Urahara karena faktanya Aizen tidak pernah meninggalkan barak divisi 5 dan ada 125 saksi yang melihatnya sendiri. Urahara pun sadar bahwa sejak awal dia sudah dijebak Aizen dan masuk ke dalam permainannya. Sentral 46 lalu mengetuk palunya dan memberikan 3 keputusan. Pertama, Taisai akan dikurung di penjara level 3 sebagai penjahat tingkat tinggi karena menggunakan Kido terlarang.
Kedua, Urahara akan diasingkan ke dunia manusia selamanya dan Reiryoku atau kekuatan spiritualnya akan dihilangkan. Dan ketiga, 8 Shinigami korban holofikasi semuanya akan dieksekusi. Untungnya seseorang menerobos masuk ke dalam ruang sidang Sentral 46. Dengan sangat cepat, orang itu berhasil melarikan diri sambil membawa kabur Urahara dan Tessai. Di tempat persembunyiannya, orang itu membuka topengnya yang ternyata adalah Yorichi. Dia juga sudah membawa kabur 8 korban holofikasi beserta berbagai prototipe Gigai baru yang dibuat Urahara. Urahara lalu meminta Tessai untuk menciptakan barir level 2 dan 3 di tempat persembunyian ini. Sedangkan Urahara akan membuat 10 Gigai yang bisa digunakan untuk menyembunyikan Raiatsu mereka dan bersembunyi di dunia manusia. Untuk Yorichi sendiri tidak membutuhkan Gigai karena dia mempunyai cara lain. Kita kembali ke masa sekarang. Sebelum perang besar Shinigami melawan Arrancar dimulai, pemimpin Visor, Shinji bersama teman-temannya sedang bersiap untuk terjun ke medan perang dan membalaskan dendam mereka pada perbuatan Aizen. Oke, sekian dulu alur cerita Bleach part 11. Video selanjutnya akan menjadi awal dari perang besar Shinigami melawan Arrancar. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.